Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus, di mana pengertiannya ini adalah merupakan terjadinya peningkatan kadar gula darah akibat berkurangnya produksi insulin yang terjadi pada terjadi akibat kurangnya produksi insulin atau terjadinya resistensi insulin. Jadi penyebab penurunan kadar gula darah tersebut adalah berkurangnya produksi insulin atau terjadinya resistensi insulin. Kalau menurut terminologi atau spesialis, peningkatan kadar gula darah itu dikenal dengan istilah hiperglikemia. Nah, klasifikasi diabetes itu ada tipe 1 dan tipe 2. Kemudian ada tipe diabetes gestasional. Ini yang tipe, kemudian ada juga dengan tipe lain. Tapi ini jarang disebutkan karena yang seperti genetik ini sudah masuk ke tipe 1 sekarang. Sudah masuk ke tipe 1. Jadi diabetes tipe 1 itu terjadi akibat genetik. Kemudian sedangkan tipe 2 itu akibat perubahan gaya hidup. Dan yang diabetes gestasional itu terjadi pada saat kehamilan. Jadi dia mengalami diabetes pada saat dia hamil saja. Dan itu bisa berlanjut setelah kehamilan. Nah, kemudian untuk mekanisme terjadinya diabetes itu bagaimana kadar gula darah bisa meningkat di dalam darah, kemudian ketika kita makan, kemudian jika terjadi kelebihan gula maka tubuh akan meresponnya. Jadi diabetes itu terjadi karena ketika kita memakan karbohidrat, kemudian zat-zat yang mengandung gula itu ketika kita konsumsi di dalam tubuh akan merespon untuk menghasilkan suatu insulin, di mana nanti insulin ini akan berperan untuk memproses jika gula yang kita konsumsi itu berlebih, maka akan diproses oleh insulin untuk disimpan di dalam hati menjadi bentuk glikogen. Nah, itu akan kita gunakan nantinya pada saat kita membutuhkan. Ketika kita misalkan terlambat makan, jadi kita membutuhkan tenaga dan itu akan bisa dikeluarkan oleh glukagon. Nah, bagaimana mekanismenya itu bisa ditonton di sini. Mekanisme lebih detailnya bisa ditonton di sini. Nanti akan saya bagikan dalam bentuk PDF-nya. Nah, jadi mekanisme diabetes itu, sedangkan pada orang diabetes, insulinnya tersebut tidak dihasilkan dalam jumlah yang cukup memadai, sehingga ketika dia mengkonsumsi gula, kadar gula tersebut tidak bisa diserap atau disimpan. Jadi dia hanya bertebaran di aliran darah saja. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula darah atau secara terminologi istilahnya dikenal dengan hiperglikemia. Nah, ini adalah ciri-ciri dari diabetes. Karena kita mempelajari terminologi dan spesialis obat, maka yang perlu kita pelajari juga istilah-istilah yang ada pada namanya saja terminologi. Jadi kita harus mempelajari istilah-istilah yang ada pada penyakit tersebut. Jadi istilah untuk ciri-ciri dari dari penderita diabetes itu adalah yang pertama polifagia. Ini artinya secara terminologi berarti banyak makan. Kemudian polidipsi, banyak minum, poliuria, banyak BAK, dan terjadinya peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia. Jadi ini adalah ciri-ciri tanda-tanda orang tersebut mengalami diabetes. Dia akan banyak makan. Kenapa? Karena gula darah karena makanan yang dikonsumsinya itu tidak disimpan, jadi dia merasa lapar terus. Dia lebih cenderung lebih banyak dikeluarkan nantinya. Makanya dia akan terjadi lapar terus. Sedangkan polidipsi, kenapa dia menjadi banyak minum? Karena gula yang tinggi di dalam darah itu akan menyebabkan penarikan air dalam jumlah besar pada bagian tubulus proksimal, pada bagian tubulus atau pada ginjal, sehingga nanti ketika dia orang diabetes itu minum, dia akan selalu merasa haus karena gula yang ada di dalam tubuhnya itu lebih banyak menyerap air yang ada di dalam tubuh. Jadi sehingga menyebabkan orang diabetes itu mudah menjadi haus.
Kemudian poliuria, karena dia mudah menjadi haus, otomatis dia akan lebih mudah mengeluarkan air, buang air kecil. Kemudian terjadinya peningkatan kadar gula darah. Nah, penata laksanaan diabetes. Jadi di sini saya tidak menjelaskan secara detail tentang diabetes. Kenapa? Karena itu sudah dipelajari di farmakologi, farmakoterapi. Nah, sudah banyak mata kuliah yang menjelaskan lebih detail tentang diabetes, terutama di farmakologi ya. Itu lebih detail, itu menjelaskan diabetes, kemudian nanti diabetes tuh tipe 1, tipe 2, nanti pemberian obatnya gimana, itu lebih detailnya di farmakologi. Nah, jadi di sini hanya sekilas saja, namun ada istilah-istilah penting yang akan masuk kepada bagian terminologi dan spesialis obat. Kalau terminologi berarti kita akan membahas istilah-istilah, kalau spesialis berarti membahas tentang obat-obat yang digunakan oleh pasien diabetes. Nah, di awal tadi kita kan sudah menjelaskan beberapa istilah-istilah penting dari pasien diabetes. Salah satunya adalah hiperglikemia, polifagia, polidipsi, dan poliuria. Nah, sekarang kita akan masuk obat-obat atau penanganan apa saja yang diterima oleh pasien diabetes. Yaitu pertama edukasi, yang kedua terapi gizi medis, 3 latihan jasmani, dan terapi farmakologis. Edukasi itu kita memberitahu kepada pasien diabetes untuk melakukan perilaku hidup sehat. Jadi dia mulai mengontrol mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung tinggi glukosa. Seperti kalau makan nasi itu ada porsinya, tidak boleh berlebih. Minum minuman manis juga tidak boleh terlalu banyak. Nah, hal tersebut harus diberitahukan kepada penderita diabetes. Tujuan kenapa? Untuk menghindari terjadinya lonjakan yang secara spesifik atau secara yang terjadi secara signifikan, yang awalnya normal menjadi sangat tinggi untuk penderita diabetes, itu karena perilaku yang tidak sehat atau perilaku mengkonsumsi makanan yang tidak terkontrol. Kemudian kita harus mengetahui gejala-gejala yang dari tanda atau gejala kita kena diabetes, seperti tadi, kok saya lapar terus, kemudian kok saya haus terus pipis terus. Nah, itu kan salah satu ciri-ciri dari diabetes. Nah, ketika kita mengalami hal tersebut, maka sebaiknya kita harus melakukan pemeriksaan gula darah. Jadi, edukasi seperti itu harus diinfokan ke pasien. Tujuannya adalah untuk mereka juga memiliki pengetahuan bahwa ketika mereka pada kondisi diabetes mellitus, mereka harus melakukan pengontrolan gula darah yang cepat, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat atau memiliki perilaku hidup sehat agar gula darahnya dapat terkontrol dan terhindar dari komplikasi-komplikasi penyakit lainnya. Sehingga itu menjadi bagian poin penting bahwa dalam penata laksanaan pasien diabetes mellitus, edukasi adalah salah satu bagian yang paling penting untuk diberitahukan ke pasien. Kemudian terapi gizi medis, kalau ini terapi yang mengontrol jumlah makanan yang dikonsumsi sesuai dengan porsi yang kita butuhkan. Misalnya, kalau kita mau mengkonsumsi nasi itu nggak boleh berapa, misalnya mau nambah seberapa maunya, itu nggak bisa. Nah, itu bisa kita lakukan terapi gizi medis atau berkonsultasi dengan ahli gizi. Kalau kita penderita diabetes itu biasanya konsumsi nasinya berapa banyak sih yang normalnya, kemudian konsumsi yang manis-manis lainnya berapa banyak yang normalnya yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Nah, pendukungnya itu adalah latihan jasmani, yang dimana ini adalah melakukan kegiatan-kegiatan olahraga. Tujuannya untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan terakhir, ini adalah terapi farmakologi. Ini salah. Sebentar ya, ini oral.
Nah, terapi farmakologi itu ada dua jenis. Yang pertama, obat hipoglikemik oral, kemudian insulin. Nah, obat hipoglikemik oral ini biasanya terapi lini pertama yang digunakan oleh dokter untuk mengatasi tingginya kadar gula darah. Jika obat tidak bisa memenuhi pengontrolan kadar gula darah, barulah dokter beralih ke insulin. Nah, jadi dia ini penggolongan obatnya apa saja, yaitu ada pemicu sekresi insulin, yaitu golongan sulfonylurea. Contoh obatnya adalah glimenclamid dan glimepiride. Kemudian meningkatkan sensitivitas insulin, contohnya metformin. Menghambat glukosidase, yaitu contohnya akarbose. Glukosidase ini adalah zat yang berperan untuk memecah glukosa. Jadi dia bertugas menghambat pemecahan glukosa. Kemudian insulin ini kapan diperlukan? Kenapa insulin tidak boleh langsung diberikan pada saat pasien diabetes? Karena penggunaan insulin ini cukup ribet dan harus teratur. Kalau seandainya karena menggunakan jarum suntik, sehingga sedikit membuat ketidaknyamanan pada pasien, sehingga kondisi penggunaan insulin itu hanya diperlukan pada saat pertama hiperglikemia berat atau kadar gula darahnya sudah sangat tinggi, kemudian alergi dengan obat oral, hiperglikemia dengan adanya asidosis atau peningkatan asam yang berat, kemudian ketoasidosis diabetik. Nah, ini kondisi di mana pasien diabetes mellitus sedang mengalami kondisi terburuk. Makanya langsung diberikan insulin agar efeknya bisa lebih cepat di dalam tubuh. Penggunaannya bagaimana? Kalau obat oral itu dimulai dari dosis kecil. Jadi kalau seandainya tidak cocok dengan dosis kecil, baru lakukan peningkatan dosis sesuai dengan respon kadar glukosa yang kita harapkan. Kemudian penggolongan sulfonylurea itu diminum sebelum makan, 15-30 menit sebelum makan. Metformin saat atau segera setelah makan. Akarbose bersama makanan atau suapan pertama. Jadi 3 obat ini memiliki teknik meminum obat yang berbeda. Kenapa ini sebelum makanan, kemudian kenapa ini saat makan, kenapa ini bersama makanan? Karena ini tadi pemicu sekresi insulin. Jadi kalau kita minum sebelum makan, jadi sebelum kita makan itu karena dia bertugas sebagai pemicu sekresi insulin, insulin itu sudah diproduksi pada saat kita makan. Jadi sehingga ketika insulin itu sudah diproduksi pada saat kita makan, maka glukosa yang masuk itu akan bisa disimpan oleh insulin yang masuk tadi, yang sudah diproduksi dengan adanya sulfonylurea tadi. Makanya minumnya sebelum makan 15 menit sampai 30 menit. Kalau metformin, dia berperan meningkatkan sensitivitas. Jadi pada saat gula masuk, insulin yang sudah dikeluarkan tubuh, insulin itu cukup sudah dikeluarkan oleh tubuh, tapi dia tidak sensitif, maka insulin yang sudah dikeluarkan tersebut akan menjadi lebih sensitif pada saat kita makan. Kemudian akarbose, kenapa diberikan bersama dengan makanan pada suap pertama? Karena akarbose itu berperan menghambat enzim glukosidase. Ini enzim glukosidase, di mana enzim ini berperan dalam proses pemecahan glukosa. Jadi pada saat kita makan, kalau kita sudah minum akarbose, maka glukosa yang masuk itu akan dihambat pemecahannya. Nah, insulin itu memiliki teknik-teknik penggunaan khusus di mana kita hanya bisa menggunakannya pada bagian-bagian organ tertentu, yaitu bagian perut, bokong, paha, dan lengan atas. Itu adalah bagian-bagian tempat pemberian insulin. Nah, di sini saya telah melampirkan video untuk bisa diakses. Di sini dia akan menjelaskan cara penggunaan insulin. Tolong nanti diputar videonya dan diperhatikan cara penggunaan insulin. Bagaimana apa saja bagian-bagian dari pena insulin. Kemudian bagaimana cara pemberian dosisnya,
di tempat mana kita menyuntikkannya. Nah, itu ada di video ini. Nanti tolong diperhatikan. Saya tidak akan memutar di sini karena akan berpengaruh pada proses upload video di YouTube nanti. Ya, nanti dipelajari di videonya. Oke, baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.